Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini di tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Sabtu, kita masih berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di depan Masjid Al-Ghamamah yang tidak jauh dari komplek Masjid Nabawi, masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kami ingin membagikan satu kisah hikmah, kisah tentang kerinduan sebatang pohon kurma kepada sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dikisahkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan ketika beliau menyampaikan khutbah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau biasanya akan bersandar pada sebatang pohon kurma, sehingga batang pohon kurma tersebut seringkali mendengar suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersentuhan langsung dengan fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini berkeinginan untuk membuatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar yang baru, yang mana mimbar tersebut bisa digunakan Nabi untuk menyampaikan khutbah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati menerima tawaran itu, maka akhirnya dibuatkanlah sebuah mimbar untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimbar yang terdiri dari 3 buah anak tangga. Adapun batang pohon kurma tadi yang biasa dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersandar, posisinya dipindahkan tidak jauh dari mimbar yang baru tersebut. Hingga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada satu hari Jumat yang agung, hari ketika baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Di saat beliau hendak memulai khutbahnya, tiba-tiba terdengarlah suara rintihan seperti orang yang menangis. Para sahabat Nabi merasa keheranan, siapakah gerangan yang menangis di saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah. Namun setelah mereka melihat ke kiri kanan, ternyata tidak mereka dapati ada orang yang sedang menangis. Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau. Beliau berjalan menuju ke arah sebatang pohon kurma yang dulu biasa beliau pakai untuk berkhutbah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengelus-ngelus pohon kurma tersebut, menenangkan pohon kurma itu, sehingga lama-kelamaan suara tangisan itu pun kemudian mereda. Ternyata penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tangisan tadi berasal dari batang pohon kurma tersebut. Kenapa batang pohon kurma tersebut menangis? Dia menangis karena terpisah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia bisa bersentuhan dengan fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang hal itu tidak bisa lagi dia rasakan. Itulah yang membuat pohon kurma tersebut kemudian menangis. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pohon kurma tadi, dan dengan mukjizat yang dimiliki oleh beliau, pohon kurma itu pun bisa berbicara, dan percakapan antara Nabi dengan batang pohon kurma itu didengar oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian menawarkan pilihan kepada pohon kurma tadi.
Baginda Nabi menawarkan kalau dia mau bisa saja baginda Nabi SAW mengembalikan pohon kurma itu ke posisinya semula. Tapi kebersamaan mereka terbatas hanya di dunia. Dan kalau dia mau, baginda Nabi SAW akan menanamnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan menjadi makanan para aulia, para wali-walinya Allah, para kekasih Allah. Dan ternyata pohon kurma tersebut memilih untuk berpisah dengan baginda Nabi SAW sejenak di dunia, ya asalkan kelak dia bisa bersama dengan baginda Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda pun berkata kepada para sahabat, ikhtaro darul baqa ala daril fana. Perhatikanlah, pohon kurma ini lebih memilih negeri yang kekal dibandingkan dengan negeri yang fana. Ketika mengomentari kisah ini, Sayyidut Tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkomentar. Kata beliau, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ihi. Maka kalian umat Nabi Muhammad SAW lebih berhak, lebih pantas untuk rindu kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan batang pohon kurma tadi. Coba bayangkan, batang pohon kurma yang tidak punya akal dan terpisah hanya beberapa langkah saja dari baginda Nabi SAW. Dia masih bisa melihat fisik Rasulullah, masih bisa mendengarkan suara Rasulullah SAW, tapi merintih, menangis rindu kepada baginda Nabi SAW. Maka bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kerinduan yang begitu besar di dalam hati kita kepada baginda Nabi SAW, dan kita berharap dengan rindu itu pula yang akan mengantarkan kita bisa menginjakkan kaki ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, bisa berziarah langsung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.